welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Vera Aryani. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di minggu sebelumnya mengenai manajemen. Nah, mungkin ada nih teman-teman sekalian yang ingin mempelajari mengenai manajemen, tapi kalian belum tahu pengertian dari manajemen, kemudian apa sih pentingnya manajemen gitu kan, terus apa sih fungsi-fungsi manajemen, dan mungkin atas sebagian dari kalian sudah mengetahui dan pernah mendengar kata POAC. Nah, di sini saya ingin menjelaskan hal itu semua. Jadi simak terus video saya dari awal sampai akhir ya. Tanpa lama-lama, mari kita lanjut saja ke materi yang pertama. Next. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengurusi. Terdapat 3 literatur arti manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebagai suatu proses. Menurut Stoner, manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan usaha-usaha yang dilakukan anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manajemen sebagai kolektivitas manusia. Ada satu ahli yang dia mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen ini, yaitu Henry Fayol, yang mengatakan bahwa manajemen adalah suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sekumpulan orang ini terdapat tingkatan kepemimpinan yang terdiri dari pemimpin atas, pemimpin menengah, dan pemimpin bawah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen sebagai ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya suatu akumulasi pengetahuan yang terorganisasi. Kemudian manajemen sebagai seni artinya suatu keahlian, kemampuan, dan kemahiran dalam menerapkan prinsip, metode dalam menggunakan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Kemudian, apakah manajemen itu penting? Ya, manajemen itu penting karena dengan adanya manajemen, suatu perusahaan akan berjalan baik. Kemudian yang kedua, dengan adanya manajemen, pekerjaan yang tadinya sulit ketika dilakukan bersama-sama dengan membagi-bagikan tugas, itu semua akan terasa jadi lebih mudah. Kemudian yang tiga, dengan adanya manajemen kita bisa meminimalisir pemborosan. Entah itu dalam keuangan, misalnya kita bisa mengatur keuangan kita sehingga tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya itu fungsi manajemen. Nah, banyak para ahli yang berbeda-beda berpendapat mengenai fungsi manajemen. Namun yang sering digunakan yaitu menurut George R. Terry yang mengatakan fungsi manajemen itu sebagai POAC. Nah, itu akan kita jelaskan di selanjutnya. Baik, dari yang POAC ini, yang pertama akan kita jelaskan yaitu mengenai planning ataupun perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan artinya mengupayakan kita menggunakan sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, apa sih fungsi perencanaan? Fungsi perencanaan ini yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas maupun efisiensi operasional perusahaan. Maksud dari efisiensi ini yaitu memungkinkan kita untuk mengeluarkan biaya yang sedikit, namun hasilnya itu akan maksimal. Kemudian efektivitas, itu memungkinkan kita untuk melakukan sedikit pergerakan, namun memiliki hasil yang maksimal. Sehingga dengan adanya perencanaan ini, kita bisa meminimalisir kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di perusahaan, sehingga perusahaan akan terus berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu organizing. Nah, sebelum kita tahu dulu nih apa yang disebut dengan organizing, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Organisasi adalah suatu kumpulan orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Di organisasi ini sendiri terdapat 3 elemen penting. Yang pertama yaitu sekumpulan orang, kemudian adanya interaksi dan bekerja sama, serta adanya tujuan. Kenapa harus ada sekumpulan orang? Itu jelas ya. Jika hanya ada satu orang, itu tidak bisa disebut dengan organisasi, karena di situ tidak ada yang namanya pembagian tugas. Kemudian di dalam organisasi ini, kita itu akan saling berinteraksi untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan organizing?
Organizing adalah suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Di dalam organizing ini terdapat dua aspek. Yang pertama yaitu aspek departementalisasi, kemudian yang kedua yaitu pembagian kerja. Baik, yang pertama yaitu departementalisasi. Itu merupakan pengelompokan kegiatan suatu anggota organisasi agar kegiatan yang saling berhubungan ini bisa dilakukan secara bersama. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kerja. Pengorganisasian dan pembagian kerja ini disebut juga sebagai suatu pekerjaan membagikan tugas, kemudian mendelegasikan otoritas, serta menetapkan aktivitas yang dilakukan oleh manajer kepada hierarki organisasi. Terus apa sih tujuan dari organisasi itu? Yaitu satu, untuk membagi-bagikan atau mengelompokkan tugas-tugas agar ada departemennya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab terhadap tiap individu. Kemudian yang ketiga yaitu menetapkan garis otoritas yang formal. Jadi ada tingkatannya, ada tingkat atas sampai ke tingkat bawah seperti itu. Lalu untuk struktur organisasi ini ada bentuk bagannya. Yang pertama yaitu bentuk piramid, kemudian yang kedua yaitu bentuk vertikal. Nah, biasanya yang bentuk piramid ini digunakan di perusahaan-perusahaan yang menengah yang dimana belum banyak pengelompokan bagian-bagian departemennya. Sedangkan yang bentuk vertikal ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang dimana pengelompokan organisasi itunya lebih banyak. Baik, yang selanjutnya yaitu actuating. Nah, apa sih yang dimaksud dengan actuating? Actuating itu menggerakkan orang lain. Maksudnya apa? Si pemimpin akan menggerakkan anggota-anggotanya agar anggota tersebut ini menyukai ataupun memiliki keinginan untuk mencapai tujuan yang sama dengan si pemimpin. Kemudian, apa sih tujuan dari actuating? Yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Nah, jadi agar tidak stuck di situ-situ saja, maka dengan adanya actuating ini diharapkan si staf-staf ini akan terus berkembang di bagian keterampilan dan kemampuannya. Kemudian, menumbuhkan rasa memiliki dan keinginan ataupun menyukai pekerjaan. Dengan adanya actuating ini diharapkan para anggota ini akan terus menyukai pekerjaannya dan terhindar dari yang namanya rasa bosan dan tidak menyukai pekerjaan. Nah, lalu apa sih fungsi dari actuating ini? Yang pertama yaitu mempengaruhi orang-orang agar bersedia menjadi pengikut. Kemudian yang kedua yaitu menaklukkan daya tolak orang-orang. Kemudian yang ketiga yaitu mempengaruhi seseorang agar mereka itu suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Nah, selanjutnya adalah teknik actuating. Di sini ada 7 teknik actuating. Yang pertama yaitu commanding. Si pemimpin di sini akan memberikan arahan ataupun komando terhadap anggota-anggotanya untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu ada directing. Si pemimpin akan mengarahkan anggota-anggotanya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu communicating. Nah, di sini si pemimpin harus memberikan kesempatan kepada para stafnya untuk berkomunikasi ataupun menyuarakan ide-idenya terkait pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu stimulating. Nah, si pemimpin harus memberikan stimulus ataupun rangsangan untuk mempengaruhi para anggota ataupun stafnya agar mereka itu memiliki kemauan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu ada coordinating. Nah, si pemimpin harus mengkoordinir atau mengorelasikan pekerjaannya agar tidak terjadi kekacauan ataupun cekcok dengan menyelaraskan ataupun menghubungkan dan menyatukan pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu leading. Nah, si pemimpin ini harus memiliki jiwa kepemimpinan agar apa? Agar bisa memerintah ataupun memberikan kepemimpinan yang baik terhadap pekerjaan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu ada motivating. Si pemimpin di sini harus memotivasi para anggotanya agar para anggotanya itu memiliki antusias ataupun semangat untuk mengerjakan tugasnya lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu controlling.
Nah, ada satu ahli yaitu Robin yang mengatakan bahwa controlling merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan manajer untuk menjalankan tugasnya. Lalu apa sih tujuan dari controlling ini? Tujuannya yaitu untuk menjamin tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan ini akan membawa ke tercapainya suatu tujuan dari organisasi. Nah, lalu apa sih pentingnya pengendalian atau controlling ini? Yang pertama yaitu perubahan lingkungan yang baru. Nanti itu akan muncul berbagai macam inovasi baru, pesaing baru ataupun bahan baku baru sehingga membutuhkan pengendalian yang lebih ketat. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kompleksitas organisasi. Nah, semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengendalian ataupun controlling yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan. Nah, dengan adanya sistem pengendalian ini, maka manajer dapat mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum kesalahan tersebut menjadi kritis. Kemudian yang keempat yaitu kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Nah, di sini manajer ini akan mengimplementasikan wewenangnya kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu gejala perlunya pengendalian. Yang pertama yaitu terjadi penurunan pendapatan ataupun profit. Kemudian yang kedua yaitu penurunan kualitas pelayanan. Yang ketiga, banyak pegawai yang menganggur. Kemudian yang keempat yaitu ketidakpuasan dari pegawai. Yang kelima yaitu berkurangnya kas perusahaan dan adanya penghamburan. Itu merupakan gejala-gejala yang perlu dikendalikan. Selanjutnya yaitu metode pengendalian. Terdapat dua metode yaitu metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Nah, kalau non-kuantitatif dia merupakan metode yang bukan dari angka-angka. Jadi sehingga dia tuh dapat mengawasi organisasi secara keseluruhan. Teknik yang digunakan yaitu dengan pengendalian dengan observasi, bertujuan mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. Kemudian yang kedua yaitu inspeksi secara langsung. Nah, dilakukan secara periodik dan mengamati kegiatan ataupun produk yang dapat diobservasi. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan lisan dan tulisan. Nah, di sini biasanya menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan feedback dari staf yang sangat cepat. Kemudian yang keempat yaitu ada diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini itu akan ada yang namanya diskusi dan diagnosis untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yaitu kuantitatif. Nah, dia itu pakai angka-angka. Tekniknya itu dengan adanya anggaran, kemudian analisis statistik, kemudian ada analisis break even dan audit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf karena kita sama-sama belajar. Dan terima kasih juga untuk yang menonton dari awal sampai akhir. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.